Kami masih terus mencoba untuk menyambung ke Kepala Korlantas Polri, Irjen Polisi Agung Budi Marioto, atau wakilnya, Brigjen Polisi Indrajit, yang akan kami tanyakan terkait dengan kemacetan yang luar biasa 3 hari terakhir ini di pintu tol Brebes Timur, Jawa Tengah. Sementara kami masih mencoba, saya akan bincang dulu pada Ibu Ellen. Bu Ellen, tadi Ibu katakan yang paling bertanggung jawab adalah polisi dan pengelola tol. Ibu tidak melihat selama ini, berapa hari ini, 3 hari ini, bahwa ada imbauan jangan ke pintu tol Brebes Timur, keluar saja di sebelumnya supaya Anda tidak macet total belasan jam, puluhan kilometer di Brebes Timur. Tidak ada, Bu? Saya tidak mendengar, tapi mungkin saja ada. Saya tidak tahu, tetapi itu menjadi salah satu solusi yang bagian dari diskresi kepolisian untuk bisa mengatur atau mengelola lalu lintas di situ. Jadi kalau itu bisa dilakukan, itu sangat baik. Dan tentu saja pemerintah daerah setempat, tadi kan tanggung jawab itu juga ikut bertanggung jawab ya, karena kan lewat daerah situ ya, lewat pemerintah daerah setempat tuh gubernurnya, kemudian bupatinya. Iya, kepolisiannya juga, kepolisiannya juga, kan Poldanya juga, Polres di situ juga. Iya, jadi mereka kan yang turun langsung di situ. Jadi seperti simpang di Brebes tadi itu, harusnya simpang itu juga dikelola secara khusus. Jadi dengan misalnya kalau di situ ada lampu lalu lintas, lampu hijaunya dan lampu merahnya itu diatur lagi, tidak bisa seperti hari-hari. Timingnya diatur, waktunya diatur, jangan lama. Kalau yang arahnya penuh dicepatkan, kalau yang sedikit dilamakan. Harus disesuaikan. Betul. Itu yang harus dilakukan supaya aliran yang dari jalan tol itu bisa lancar. Itu pun ketika dilakukan juga tidak menjamin kelancaran. Belum tentu, karena memang volumenya sangat tinggi. Jadi jumlah kendaraan luar biasa tinggi. Kendaraan luar biasa. Kalau jumlah kendaraan sudah luar biasa tinggi, memang sangat sulit. Karena kapasitas jalan tetap terbatas. Jadi memang mengeluarkan kendaraan sebelumnya itu lebih baik daripada dia terstuck di pertigaan Brebes Timur. Jadi dipecah-pecah. Kalau saya lihat dari Brebes itu hanya bisa dipecah 2. Keluar di pintu tol sebelumnya. Iya. Di Pejagan. Atau di bahkan pintu tol sebelumnya. Sebelumnya lagi. Di Kanci misalnya. Iya. Tapi terlalu jauh misalnya untuk mereka nggak ada masalah. Enggak juga. Karena kan panturannya menurut laporan itu kan lancar. Simpang Jomin itu kan kosong. Simpang Jomin yang dulu selalu menjadi headline Simpang Jomin, semua orang tahu. Sekarang udah lupa orang Simpang Jomin. Ada juga catatan banyaknya mobil pribadi yang digunakan untuk mudik ini. Apakah bentuk dari gagalnya pemerintah menyediakan fasilitas angkutan umum? Tidak serta-merta seperti itu ya, karena memang kepemilikan mobil itu sudah sangat tinggi. Tidak ada sama sekali pembatasan orang untuk punya mobil. Tidak ada sama sekali pembatasan. Di Jakarta sudah dong, Bu? Enggak ada. Orang punya pajak mobil. Progresif kan jadi orang jadi malas untuk punya mobil lebih dari 1. Tidak juga ya, tidak terlalu ngefek gitu kayaknya. Iya, orang masih banyak. Penelitian MTI, pajak progresif di Jakarta yang luar biasa mahal itu, karena sekarang bukan hanya satu nama, tapi satu kartu keluarga, itu kena pajak progresif yang luar biasa mahal. Itu tidak membuat pemilik mobil untuk berpikir ulang memiliki mobil lebih dari 1. Buktinya adalah jumlah kendaraan di Jakarta itu bertambah terus. Tidak ada pengurangan gitu, jumlah kepemilikan. Jadi memang pembatasan penggunaan kendaraan meskipun peraturan ini kan baru diberlakukan oleh Gubernur DKI Jakarta baru tahun 2015 lalu. Ya, mungkin belum terlalu terasa ya. Tapi memang buktinya adalah memang orang masih membeli mobil gitu. Dan belum ada terasa perubahan dari situ. Ya. Masih tinggi setiap bulannya mobil nambah. Masih ada, masih tinggi. Banyak orang, tentu MTI juga, Masyarakat Transportasi Indonesia juga melakukan kajian. Apa yang menyebabkan orang-orang kok masih senang naik mobil ketimbang naik, kalau seandainya mungkin menengah bawah, naik kapal laut mungkin, atau mungkin naik kereta api, atau mungkin yang punya uang banyak naik kapal terbang, pesawat. Kenapa orang masih memilih naik kendaraan pribadi? Ya itu dia, karena tujuannya di mana? Mereka pergi kemana? Misalnya pergi ke daerah-daerah Jawa Tengah saja, daerah Jawa Timur, sebelah barat. Itu dengan naik mobil, mereka punya mobil ketika jalan-jalan di daerahnya. Itu lebih menguntungkan daripada kalau mereka naik pesawat atau naik bus. Karena kalau itu mereka harus sewa lagi mobil, apalagi kan perjalanan keluarga di sana. Itu lebih mahal? Itu lebih mahal. Lebih enak naik mobil itu yang dipakai. Jadi solusi gimana kalau semua orang berpikir seperti itu, saya mendingan naik mobil macet-macet dikit nggak apa, ternyata panjang macetnya.
nggak akan pernah selesai musim mudik ini dengan kemacetan yang sangat luar biasa. Iya, betul. Jadi memang harus ada upaya pemerintah daerah setempatnya untuk menyediakan angkutan-angkutan yang murah, yang baik di daerah masing-masing, supaya mereka bersedia untuk naik angkutan umum juga di daerah-daerah ketika bersilaturahmi gitu. Jadi mereka nggak ada pilihan lain selain naik mobil dan Iya. juga seninya di situ katanya. Kalau sudah bicara seni, coba mau nggak seni 21 jam dari Jakarta baru sampai belum keluar dari Buktinya Brexit. sekarang mereka mau bermacet-macetan dan mereka pasti punya bayangan ketika mereka mudik menggunakan mobil pribadi pasti akan ketemu macet yang luar biasa. Iya, tapi itu kan ada sensasi ketika ditawarkan di jalan tolnya lebih panjang loh, sampai Brebes. Saya belum pernah, saya naik mobil deh. Keingintahuan juga ada. itu. Iya. Dan ada tahun juga. depan juga pasti akan lebih panjang Karena lagi. nambah lagi kan. Nambah lagi Brebes sampai Saya belum tahu daerah yang berikutnya itu, yang sekarang sudah jadi tapi belum layak dioperasikan. dan pemasaran itu ada lagi sehingga gunakan mobil pribadi lagi. Sebenarnya harusnya di pelajaran atau sebelum Lebaran ini yang macet ini di sosialisasikan dulu. Waktu dulu macet loh naik kalau tol gitu. Iya, ini menarik Bu. Apa yang harus dilakukan? Ke depan, tahun depan mungkin kemacetan masih ada, kemacetan masih terjadi, Ya. tapi mungkin bisa diminimalisir. Apa kampanye yang perlu dilakukan? Memperlihatkan kemacetan yang sekarang ini itu Tapi bahwa tiap tahun kan berapa jam. kemacetan selalu ada Bu. Kemacetan selalu ada, selalu luar biasa, tapi nggak kapok-kapok juga. Ya karena ya itu dia tadi ada sensasi sendiri, ada keasikan sendiri. Tapi kalau terlalu lama memang jadinya kekesalan sendiri gitu ya. Tapi ada teman-teman yang lewat Pantura tidak lewat tol mengatakan bahwa lebih enak lewat Pantura saat ini daripada kan berita itu akan dimacet. Yang di tempat tidak macet tidak terlalu ada berita. Gitu. Jadi kampanye macet-macet yang kita lihat 3 hari terakhir ini dengan harapan bisa mengurangi penggunaan mobil pribadi dan beralih ke angkutan umum. Iya. Ya, kita lihat bahwa sekarang menurut Menhub Jonan 8% kenaikannya melalui pesawat terbang. Iya. Artinya ada kenaikan tertinggi di sana dan sepanjang sejarah kemungkinan kalau datanya nanti valid orang menggunakan pesawat terbang tertinggi adalah pada musim mudik pada tahun ini. Betul. Ya. Betul. Prediksinya juga seperti itu, ada 7%, tapi kalau sekarang sudah 8% berarti betul. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ellen Tangkudung, pimpinan dari Masyarakat Transportasi Indonesia, telah memberikan informasinya di program Kompas Petang.